lagi dalam pembelajaran kali ini bab 2, Prinsip Kelistrikan dan Sistem Instalasi Listrik Prakarya kelas 9 semester 1. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, kalau sebelumnya kita telah membahas tentang instalasi listrik rumah tangga, hari ini kita akan membahas tentang peralatan yang digunakan untuk instalasi listrik. Yang pertama, peralatan yang bisa digunakan adalah test pen. Digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik atau kabel kawat memiliki tegangan listrik. Nah, cara menggunakan test pen sebagai berikut. Yang pertama, pegang test pen dengan ujung jari-jari. Kedua, letakkan jari telunjuk pada bagian atas tempat jari tangan. Ketiga, pastikan jari tangan Anda tidak menyentuh bagian sumber dan buatlah pengukuran menjadi nyaman. Keempat, tempelkan ujung bagian bawah test pen tempat sumber dengan penghantar yang akan diuji. Kelima, perhatikan lampu petunjuk. Dan keenam, lepaskan test pen dari penghantar yang diuji. Yang kedua, alat selanjutnya yaitu solder, merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB, dan solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Solder pula digunakan untuk upaya alternatif jumper dengan menghubungkan kabel kecil pada hubungan yang putus pada papan PCB agar yang retak atau terputus akan dapat tersambung kembali. Selanjutnya adalah peralatan penggaris siku. Penggaris siku adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Nah, pahat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Sedangkan gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Yang terakhir, alat yang digunakan adalah ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Pembuatan produk instalasi listrik. Nah, dalam praktek kali ini disajikan beberapa pembuatan instalasi listrik untuk rumah tangga. Bahan dan alat yang digunakan serta pembuatannya sangat sederhana. Yang pertama, prosedur instalasi listrik menggunakan seklar. Untuk praktek kali ini kita akan membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan seklar gantung. Nah, yang kedua, papan instalasi listrik menggunakan seklar untuk rumah tinggal. Papan instalasi listrik menggunakan seklar dipraktikan dengan menggunakan kardus beberapa peralatan listrik. Nah, kita memasuki ke tahapan pembuatan papan instalasi listrik menggunakan seklar, di mana tahap pembuatan papan instalasi ini membutuhkan yang pertama, perencanaan. Perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi kebutuhannya dulu, dan yang kedua, perencanaan fisik. Nah, identifikasi kebutuhan papan instalasi listrik menggunakan seklar bisa dibuat dengan mengubah sebagian model papan instalasi dan juga penempatan dan jumlah lampu yang digunakan bisa diubah sesuai selera masing-masing, bisa 4, bisa 2, bisa 6 ya. Sedangkan perencanaan fisik, pembuatan berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan kalian dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang kedua, kita memerlukan persiapan. Persiapan terdiri dari ide gagasan, keselamatan kerja, bahan, alat, dan cara pembuatan. Kita bahas dulu ide atau gagasan. Pembuatan papan instalasi listrik menggunakan seklar menggunakan kardus sebagai rangka bangunan.
peralatan listrik untuk rangkaiannya kabel sebagai penyambung arus listriknya. Nah, yang kedua, keselamatan kerja. Perhatikanlah keselamatan yang pertama, hati-hati menggunakan peralatan. Yang kedua, perhatikan bagian-bagian instalasi listrik yang akan dirangkai dengan baik karena kesalahan akan mempengaruhi hasil rangkaian. Yang ketiga, peralatan dan bahan. Nah, bahan yang pertama adalah kardus atau dus ya. Kedua, lampu lombok, stand lampu lombok, saklar on off, kabel isolasi, lem, terminal, sambungan kabel, colokan. Nah, sedangkan alat yang digunakan adalah obeng, pisau cutter, gunting. Nah, sekarang kita memasuki tahapan pembuatan. Yang pertama, kita siapkan dus atau kardus bekas, potong hingga membentuk persegi panjang 35 cm x 50 atau bisa kalian buat sesuai keinginan. Yang kedua, potong kabel sepanjang 15 cm yang akan digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Yang ketiga, caranya pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan. Selanjutnya, siapkan lagi kabel serabut warna merah putih, kemudian potong dengan panjang 4 cm sebanyak 3 potong dan pisah kabel merah dengan kabel putih menggunakan pisau atau cutter. Selanjutnya, siapkan terminal, sambungkan kabel yang akan digunakan untuk membagi arus listrik. Kemudian potong hingga yang tersisa hanya 5 lubang. Nah, cara selanjutnya, ambil salah satu potongan kabel merah dan gabung dengan kabel merah pusat arus listrik. Kemudian masukkan ke dalam lubang nomor 1 pada terminal pembagi dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, ambil salah satu potongan kabel putih dan gabung dengan kabel putih pusat arus listrik. Kita ulang lagi, ambil kembali satu kabel merah 4 cm dan gabung dengan ujung kabel merah yang pertama. Ambil kembali satu kabel putih 4 cm dan gabung dengan ujung kabel putih yang pertama. Kemudian masukkan ke dalam lubang nomor 4. Selanjutnya, gabung lagi kabel merah 4 cm yang terakhir dan gabung dengan ujung kabel merah yang kedua. Kemudian masukkan ke dalam lubang. Gabung lagi kembali putih 4 cm yang terakhir dan gabung dengan ujung kabel putih. Pasang ujung kabel merah di terminal pembagi pada lubang nomor 7 dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, pasang ujung kabel putih di terminal pembagi pada lubang nomor 8. Nah, untuk membuat stand scaler atau on off, siapkan kardus bekas, kemudian potong dengan ukuran 2 x 3 cm. Selanjutnya, oleskan lem pada kedua potongan kardus dus ukuran 2 x 3 cm dan tempelkan hingga menjadi satu. Selanjutnya, pasang saklar pada lubang potongan kardus ukuran 2 x 3 cm yang sudah disatukan. Selanjutnya, untuk potongan kardus 3 x 4 cm yang kedua, buat ruang untuk kabel. Oleskan lem pada potongan kardus tersebut. Tempelkan pada potongan kardus yang diseklar. Siapkan seklar, atur posisi seklar dengan terminal dan posisi seklar dengan stand up. Selanjutnya, potong kabel biru sesuai jarak seklar dengan terminal pembagi arus dan pisah dari kabel putih. Kemudian pasang kabel biru pada seklar. Pasang ujung kabel biru yang terpisah ke seklar dan ujung yang lainnya. Siapkan seklar, atur posisi seklar dengan terminal dan posisi seklar dengan stand lampu.
Potong kabel biru sesuai jarak sklar dengan terminal. Selanjutnya, pasang ujung kabel biru yang terpisah ke sklar dan ujung yang lainnya. Siapkan stan lampu lombok dan terminal, sambungkan ke kabel. Pasang ujung kabel yang dari sklar ke terminal, sambungkan kabelnya. Pasang lampu lombok untuk masing-masing stan lampu. Yang terakhir, nyalakan lampu dengan cara tekan skala on-off-nya. Nah, itu tadi cara pembuatan produk instalasi listrik. Kalau kurang jelas, kalian bisa mencari referensi atau video dari sumber manapun. Nah, tugas kalian selanjutnya berkaitan dengan materi sebelumnya. Yang pertama, kelistrikan itu adalah. Yang kedua, jenis listrik dibedakan menjadi dua, sebutkan. Yang ketiga, sebutkan manfaat listrik bagi kehidupan kalian. Dan yang keempat, apa yang disebut dengan instalasi listrik. Oke, selamat belajar.